Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelumnya terima kasih kepada manajer sekalian yang telah hadir pada rapat kali ini. Pada rapat ini saya memiliki program kerja mengenai perusahaan dagang, yaitu produksi makanan atau kue berjenis cupcake. Tentu saja saya membutuhkan saran dari manajer sekalian dalam terciptanya produksi makanan ini sesuai dengan visi misi perusahaan yang telah ditentukan. Visi perusahaan ini yaitu menyediakan produk kue yang berkualitas tinggi, namun dengan harga yang terjangkau, mampu bersaing serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Serta misi perusahaan ini yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Yang kedua, memuaskan konsumen. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Dan yang tentunya memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya untuk nama perusahaan dan brand sendiri belum saya tentukan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan saran, saya persilahkan. Mungkin dari manajer pemasaran. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Direksi. Izinkan saya dari manajer pemasaran menjabarkan seluruh saran yang telah saya kumpulkan sebagai rancangan produk cupcake yang akan dibentuk dan dikelola ini. Pertama-tama untuk nama PT kita, yaitu saya menyarankan menggunakan nama PT Bakeries karena produk yang kita jual adalah salah satu produk cupcake dengan bahan tepung dan semacamnya. Untuk cupcake-nya sendiri, saya mempunyai saran memberikan nama cupcake kita dengan nama Aroma Cake. Tujuannya adalah untuk membuat pelanggan nantinya lebih mengenal nama kita dengan baik, karena nama yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu nama yang cukup mudah diucapkan dan juga diingat, sehingga nantinya Aroma Cake ini selalu dapat dikenal dan berada di hati para pelanggan. Oke, ini bagus. Ada saran lain? Jika tidak, kita tetapkan PT Bakeries sebagai nama perusahaan ini dan Aroma Cake sebagai brand produk kita. Oke, selanjutnya mengenai konsep perekrutan pegawai, mungkin dari manajer SDM, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Direksi. Saya sebagai manajer SDM akan menjelaskan kebutuhan di perusahaan Bakeries. Jadi konsep karyawan perusahaan Bakeries yang akan kami lakukan yaitu satu, mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Jadi nanti perusahaan kami ini akan membutuhkan 50 orang karyawan dengan posisinya sebagai berikut. 1. 5 orang untuk bagian divisi yang bertugas untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap divisi yang dipimpinnya. Yang kedua, 5 orang untuk pengecekan, sterilisasi, dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, 5 orang untuk akuntan. Yang keempat, 10 orang untuk distributor yang bertugas untuk mengangkut produk dan mengantarkannya ke klien. Yang kelima, 15 orang untuk pegawai toko. Yang keenam, 5 orang untuk pengecekan hasil akhir. Yang ketujuh, 5 orang untuk manajer HRD. Dan yang kedua yaitu merencanakan rekrutan yang diinginkan. Jadi di sini nanti tim HRD akan menginfokan lowongan pekerjaan yang akan dibantu oleh tim pemasaran. Dan yang akan berpartisipasi dalam wawancara yaitu HRD, dan hasil akhir akan dikelola oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, mempublikasikan lowongan. Informasi ini akan diumumkan dengan media cetak dan media internet atau dari orang ke orang lagi. Tetapi di sini juga ada bagian penting yang akan dilakukan secara tertutup, yaitu meninjau laporan yang masuk. Kan di sini nggak mungkin kalau yang melamar itu hanya 50 orang, tetapi akan lebih dari 50 orang tersebut. Bahkan bisa terjadi kebanjiran lamaran yang ingin bekerja di perusahaan ini. Akan tetapi nanti para karyawan akan dipilih sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di perusahaan ini. Dari sekian banyak pelamar, hanya 50 orang yang bisa kami terima di perusahaan ini. Oke, adakah kriteria pegawai yang dibutuhkan perusahaan ini? Baik, saya akan menjelaskan kriteria di perusahaan ini. Yang pertama, berpenampilan baik. Yang kedua, berani tampil beda. Yang ketiga, mampu bekerja dalam tim. Yang keempat, berani mengambil keputusan. Jadi nanti setelah pelamar sudah dinyatakan masuk ke perusahaan ini dan sudah mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, para pelamar akan melakukan wawancara. Nah, nanti dari sini bisa dilihat mana yang berkualitas dan memenuhi syarat dan kriteria tersebut. Dan pada perusahaan Bakeries ini akan memberi fasilitas untuk para karyawan tersebut. 1. Gaji menyesuaikan UMR. Yang kedua, uang makan. Yang ketiga, uang transport dan uang lembur, serta BPJS Kesehatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai manajer SDM. Saya akan serahkan kembali ke pimpinan direksi.
Oke, terima kasih kepada manajer SDM yang telah menjelaskan konsepnya. Selanjutnya mengenai produksi, adakah rencana awal unit produksi? Manajer produksi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya selaku manajer produksi ingin menyampaikan rencana yang sudah saya rancang untuk produk cupcake ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan cupcake itu apa. Cupcake adalah kue kecil yang dipanggang dalam bentuk mangkuk atau gelas kecil yang terbuat dari kertas atau aluminium foil. Dan cupcake biasanya terbuat dari beberapa bahan, yakni butter, gula, telur, dan tepung. Kemudian ada perencanaan bahan baku dan bahan pembantu, berarti bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan seperti supplier, kuantitas, harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan persediaan. Dan bahan baku yang dibutuhkan itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada mentega 3 kg, kedua coklat bubuk 2 kg, yang ketiga tepung terigu 4 kg, yang keempat gula 2 kg, yang kelima garam kurang lebih 1/4 bungkus, yang keenam telur 40 butir, dan yang terakhir itu ada fondant 1 kg. Dan yang terakhir untuk tenaga produksinya saya membutuhkan beberapa karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan ini dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Sekiranya itu saja bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada pemimpin direksi. Terima kasih. Oke, terima kasih manajer produksi. Selanjutnya, bagaimana menurut manajer pemasaran? Apakah ada referensi untuk target pasar produk ini? Baik, untuk target pemasaran pertama-tama yaitu dari harga cupcake terlebih dahulu. Harga cupcake yang akan dijual seharga Rp15.000 untuk satu pieces. Nah, satu pieces itu isinya ada 4. Dalam sehari penjualan kita menyimpan 80 pieces. Jika kita menjual 80 pieces dalam sehari, maka per bulan penghasilan yang kita dapatkan yaitu Rp36 juta per bulan. Jadi dalam setahun penghasilan yang kita dapatkan yaitu Rp438 juta. Itu masih pendapatan kotor yang belum dikurangi oleh biaya produksi, beban gaji karyawan, beban sewa, dan beban serba-serbi. Lalu untuk promosi atas produk aroma cake ini, saya menyarankan untuk membuat selebaran poster dengan benefit yang dicantumkan di dalam poster tersebut, yaitu buy one get one atau buy two get one. Tentunya saya sudah mengkoordinasikan hal ini dengan manajer keuangan untuk sumber dana poster yang dibuat oleh tim pemasaran. Lalu kita juga dapat melakukan promosi di Instagram dengan menggunakan endorse dari beberapa artis, atau bisa juga basic from friends to friends. Apakah ada penempatan atau yang strategis gitu untuk outlet cake ini? Baik, untuk letak tempat outlet aroma cake ini, saya telah melakukan survei di beberapa tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dan juga ramai oleh beberapa pengunjung, yaitu di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Mengapa saya memilih daerah tersebut? Karena daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, sehingga banyak orang yang akan keluar masuk daerah tersebut. Lalu untuk ciri khas rasa aroma cake ini, saya menyarankan bagaimana jika kita menggunakan berbagai varian rasa. Beberapa referensi yang bisa saya berikan yaitu rasa coklat dengan paduan dari rasa durian, rasa vanila dengan ketan hitam, dan juga rasa butter dengan kacang hijau. Saya telah melakukan survei. Ternyata banyak brand cupcake yang belum mencoba inovasi dari perpaduan rasa yang tadi saya sebutkan. Tentunya saya berharap hal ini dapat menjadi salah satu ciri khas untuk aroma cake agar nantinya cupcake ini dapat memikat hati para pelanggan sekaligus sebagai strategi dari pemasaran dalam memperkenalkan rasa-rasa baru kepada para lidah konsumer. Saya sudah memberikan saran tersebut kepada manajer produksi. Mungkin sekiranya bisa menyampaikan rincian barang produksi yang kita butuhkan untuk mengembangkan varian rasa tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari manajer pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan salah satunya, yaitu varian coklat paduan rasa durian. Yang pertama itu ada 100 gram terigu, yang kedua itu ada 1 buah durian, yang ketiga 4 butir telur, yang keempat 125 ml susu cair, yang kelima 200 gram gula putih, yang keenam 1 sendok teh pengembang, yang ketujuh 50 ml minyak goreng atau 6 sendok makan, dan yang ketujuh itu setengah sendok teh garam, yang ke-8 2 sendok makan margarin, dan yang terakhir itu coklat cair dan serai. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai keuangan, bagaimana keuangan untuk perusahaan ini? Baiklah, terima kasih kepada manajer sekarang yang telah menyatakan konsep untuk perusahaan ini. Saya selaku manajer keuangan sudah merilis total biaya pengeluaran yang telah dikeluarkan. Untuk biaya pemasaran, yang pertama ada biaya sewa ruko sebesar 20 juta per tahun.
kedua ada biaya wifi sebesar 1.500.000, yang ketiga ada biaya endorse sebesar 800.000, yang keempat ada biaya poster sebesar 250.000, dan yang terakhir ada biaya brosur yang kita butuhkan ada 100 piece sebesar 100.000. Jadi total biaya pemasaran itu sebesar 22.650.000. Biaya produksi 1 piece 15.000 dan jumlah barang yang akan diproduksi 1.000 piece. Jadi total biaya produksi sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan total biaya yang telah dikeluarkan dalam proses produksi dan pembayaran, kami menetapkan harga jual 25. Saat ini jumlah perusahaan yang belum terpakai sebesar 139.710.000. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada manajer keuangan yang telah menyampaikan penjelasannya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, jika tidak, baiklah, saya tutup rapat pada siang hari ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.